Selamat datang di Desa Pakisan, sebuah desa yang terletak di Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten. Dikelilingi oleh hamparan sawah hijau dan udara yang menenangkan, Pakisan tumbuh sebagai desa yang penuh kehidupan dan semangat kebersamaan. Alam yang subur menjadi sumber penghidupan utama bagi masyarakatnya, dari petani, pengrajin, hingga pelaku usaha kecil yang tumbuh bersama dalam harmoni. Disinilah semangat Nyawiji hidup, menyatukan hati, kerja, dan harapan demi masa depan yang lebih baik. Desa Pakisan itu perbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo. Kemudian ada di selatan Desa Pakisan itu ada Desa Bendungan, di sebelah baratnya ada Desa Barpan, dan di ujung barat utara itu ada Desa Cawas. Gambaran Desa Pakisan itu di tengah itu hamparan luas tanah persawahan, kemudian perkampungannya mengelilingi sawah. Terus masyarakatnya secara otomatis mayoritas sebagai petani, 75%. Kemudian ada juga yang wira swasta terkait produksi genteng. Juga ada penggiat UMKM. Kebiasaan masyarakat Pakisan itu utamanya para petani. Terus juga ada masyarakat yang menjadi pengusaha genteng yang di wilayah ujung timur itu ada beberapa RT, ada sebagian Dukuh Manton, terus kalau Palian itu menyeluruh, ada sebagian di Dukuh Kakuan Tundungan. Kemudian para pemudanya kebanyakan banyak yang merantau. Jadi setelah lulus sekolah, kemudian dia mencari pekerjaan, ada yang kuliah, tapi kebanyakan dari SMK. Setelah lulus SMK, kemudian merantau, ada yang di Jakarta, ada yang di Semarang, ada yang di Surabaya. Pokoknya lepas dari sekolah langsung mencari pekerjaan. Desa Pakisan telah lama dikenal sebagai desa yang menjunjung tinggi nilai gotong royong dan kearifan lokal. Di setiap sudutnya, kita dapat melihat kehidupan yang sederhana namun hangat, warga yang saling menyapa, anak-anak yang berlarian di jalan desa, dan tradisi yang terus dijaga oleh para sesepuh. Dari masa ke masa, masyarakat Pakisan membuktikan bahwa kekuatan desa tidak hanya berasal dari alamnya, tetapi juga dari warganya yang tetap setia menjaga warisan leluhur. Kalau dari sejarah secara pasti cerita dari orang tua masa lalu, memang kami mencari jejak tidak ada. Namun dari penelusuran spiritual yang dilakukan para spiritual di Desa Pakisan ini, diketahui bahwa Pakisan ini memang tidak terlepas dari jejak para leluhur, dan itu ada peninggalan berupa batu. Ada 3 peninggalan, yaitu satu itu batu lumpang di belakang balai desa ini, di Desa Pakisan. Kemudian yang kedua ada batu gambar wayang, itu di Dukuh Pakisan RT 19. Yang ketiga sebuah masjid di Dukuh Klegen. Nah, kemudian yang di Pakisan itu ada juga semacam suro atau langgar kecil itu, dan juga ada batu lumpangnya. Pakisan itu sendiri itu sebetulnya berasal dari kata kapisan. Kapisan, kemudian orang Jawa biasanya kan terus menyebutnya hanya sekilas itu menjadi kapisan terus menjadi Pakisan. Ya, seperti itu. Jadi itu ada 3 leluhur utama
3 lulu utama di Desa Pakisan. Itu yang pertama yang ada di Pakisan itu Eyang Pakis atau Eyang Kapisan atau bernama Eyang Weryo Sengoro yang di Pakisan itu. Kemudian yang di kantor desa ini, di belakang kantor desa ini yang disebutnya banyak di sini Eyang Kenteng. Kemudian yang di Buku Klegen itu yang di masjid itu, Masjid Klegen itu masjid non kata orang-orang tua itu Masjid Tiban. Itu Eyang Jentik Manis. Di tanah yang subur ini, pertanian menjadi nadi utama kehidupan. Petani bekerja sejak pagi, menanam padi dan merawat bumi dengan penuh rasa syukur. Selain itu, sektor peternakan juga menjadi bagian penting dalam mendukung perekonomian desa. Di setiap ladang dan kandang, kerja keras dan kebersamaan menjadi cermin dari kehidupan masyarakat yang sederhana namun penuh semangat. Saya di sini sebagai Ketua Kapoktan Gabungan Kelompok Tani Desa Pakisan yang mewilayahi 3 kelompok tani, yaitu kelompok tani Sumberasih, kelompok tani Sumberagung, dan kelompok tani Sari Sejati. Luas area Desa Pakisan untuk pertanian di sini 139 hektar terbagi menjadi 3 kelompok. Di sini untuk wilayah Pakisan itu memang ada keistimewaan, yaitu tanamnya itu serempak untuk pembenihan juga serempak, 1 minggu bahkan selesai. Masa tanam juga begitu, serempak 1 minggu selesai. Maka dari itu untuk gangguan OPT itu sangat ringan sekali dengan adanya tanam serempak. Di sini untuk petani Desa Pakisan itu memang banyak yang yaitu usaha ternak, berkolaborasi antara peternak dengan pertanian itu ada saling menunjang. Satu, untuk kaitannya dengan ternak sapi itu makanan pokok sapi itu hanya limbah dari padi, yaitu yang namanya jerami, itu dibawa pulang dan difermentasi dan untuk makanan ternak khususnya sapi. Dan kotoran sapi banyak sekali teman-teman saya petani yaitu untuk menunjang pupuk organik, dibuat pupuk organik, difermentasi langsung nanti dibuatkan pupuk sebagai pupuk organik untuk menyuburkan tanah supaya tanah itu stabil, kita tidak mengharapkan hanya kimia terus atau pupuk buatan. Maka dari itu petani saya, kelompok tani 3-3-nya sudah minded dengan adanya itu tambahan pupuk organik yang dari yaitu kotoran ternak tadi, kotoran ternak sapi maupun kambing atau domba. Untuk tanam itu juga sudah ada yang pakai mesin, tapi untuk pakai mesin itu lahan Desa Pakisan itu tidak menunjang karena apa? Itu lahannya sering banjir. Jadi kalau tanam dengan mesin itu kan bibitnya kecil-kecil, hampir umurnya paling maksimal 17 hari. Tapi kalau 17 hari ditanam wilayah Desa Pakisan, kalau ada banjir atau dengan adanya hama keong mas itu sangat rawan sekali dengan adanya keong mas itu. Maka banyak yang pakai manual dengan umur bibit itu di atas 20 bahkan 25 sampai 30 hari. Untuk alat panen itu sekarang di Desa Pakisan sudah tidak ada yang dipanen dengan apa itu ya, dipanen dengan thresher biasa. Semuanya sudah memakai kombi semuanya kombi, yaitu sangat efektif. Yang pertama efisien biaya, yang kedua gabah atau hasil yang hilang itu sedikit sekali, jadi sangat efektif sekali dengan kombi. Salah satu potensi unggulan Desa Pakisan adalah sentra produksi genteng. Dari tanah liat yang diolah dengan ketekunan, tercipta genteng berkualitas yang menjadi atap banyak rumah di wilayah Klaten dan sekitarnya.
Prosesnya sederhana, namun menyimpan nilai kerja keras dan keuletan. Dari tangan-tangan pengrajin inilah lahir karya yang tidak hanya melindungi rumah, tetapi juga menjadi simbol keteguhan masyarakat Pakisan. Dengan kekayaan alam dan budaya yang dimiliki, Desa Pakisan memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi desa wisata berbasis pertanian dan budaya lokal. Panorama sawah, suasana pedesaan yang asri, serta keramahan warga menjadi daya tarik tersendiri bagi siapapun yang berkunjung. Melalui kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah desa, Pakisan terus melangkah menuju masa depan desa mandiri, kreatif, dan berdaya.